Nah, jadi kali ini mau bikin sistem deteksi kebakaran pakai ESP32 karena sudah ada modul WiFi. Terus ada buzzer ini sebagai alarmnya nanti. Terus ini sensor api atau flame sensor. Lalu pakai LCD I2C untuk menampilkan notifikasinya. Lalu ada sensor peer untuk mendeteksi gerakan manusia atau hewan di dalam sebuah ruangan. Dan kabel-kabel jumpernya dibantu oleh mini breadboard. Oke, masuk ke sambungan pin-pin komponen tadi. Yang pertama ada LCD I2C, LCD I2C-nya masuk ke pin 21, SCL-nya ke pin 22, ground-nya sama ke ground ESP32, dan VCC-nya masuknya ke 5 volt. Karena LCD itu butuh masukan yang tegangan yang lebih besar. Jadi untuk sensor-sensor dan yang lainnya masuk ke 3,3 volt. Tapi kalau untuk LCD I2C masuk ke 5 volt sendiri. Nah, untuk buzzernya pakai pin 23, flame-nya pakai pin 34, dan juga peer-nya pakai pin 32. Pin-pin ini juga sebenarnya bisa dibalik. Yang penting di konfigurasinya sama aja sama yang nanti kita program di Arduino IDE. Kita masuk ke pengkodingan. Yang pertama ini kita define token blinknya, bisa dapat dari website. Kita buat akun terus nanti dapat tokennya. Nah, habis itu kita install library. Ada 5 library yang digunakan. Ini yang kedua dari atas ini untuk LCD I2C. Yang ketiga ini karena kita pakai blink. Nah, kalau belum install tinggal klik library, nanti search aja namanya apa, klik install, lalu ditulis include nama library-nya. Selanjutnya ini inisialisasi pin. Ini inisialisasi pin-pin komponen yang kita hubungkan ke ESP32. Di sini ada flame, ada peer, dan juga buzzer. Nah, selanjutnya ini tulis koneksi WiFi atau hotspot yang digunakan. Ini untuk koneksi WiFi-nya ya, sesuai sama yang kita inisialisasi ini, out, SSID, sama password. Nah, ini untuk inisialisasi LCD-nya 16x2 pakai backlight. Lalu inisialisasi pin-pin sensor, di sini flame dan peer-nya sebagai input, buzzer-nya sebagai output. Selanjutnya inisialisasi koneksi WiFi. Di sini untuk tulisin aja sih kalau udah terkoneksi WiFi, nanti di LCD sama di serial print-nya seperti apa. Lalu selanjutnya di sini karena pakai pin-pin digital, jadi di sini inisialisasinya digital read. Nah, ini kalau mau ada tampilan di serial monitor, kita pakai print len. Ini bisa diganti aja mau tulisan apa. Di sini saya nulisnya status masing-masing sensor ada atau tidaknya orang atau api. Nah, selanjutnya ini untuk menampilkan status LCD, tadi udah dijelaskan bahwa kita buat 3 kondisi. Ini kondisi aman, ini kondisi kebakaran, dan juga kondisi bahaya. Setelah itu, di masing-masing kondisi ini juga, karena kita mau bikin notifikasi ke blink, jadi masing-masing kondisi ini dibikin juga inisialisasi ping-ping virtual write-nya sesuai dengan virtual pin yang kita pasang di blink. Jadi ada 3. Terus habis itu setelahnya di akhir jangan lupa kasih blink run untuk merunning di blinknya. Coding di Arduino IDE-nya seperti itu. Menghubungkan ke blink, kita buat tampilan blinknya, buka websitenya blink, terus buat akun, lalu masuk ke template ya, buat new templates. Terus di sini tulis aja apa, misalnya ruang kamar gitu, kita mau monitoring kamar. Ruang kamar hardware-nya pakai ESP32 ya, sesuai dengan yang kita pakai. Done. Terus buat data stream. Nah, di sini kan pengen deteksi ada orang atau enggak, sama ada api atau enggak. Jadi buat perkiraan ada 2 data stream. Di sini misalnya saya buat api, create, terus buat lagi virtual pin-nya. Tadi pin-nya V0, ini V1, ini juga harus dihafalin. Ini misalnya orang. Create. Nah, ini udah ada nih, ini ada data stream untuk api dan orang. Ini V0 dan V1 ini yang nantinya dimasukkan ke pengkodingan di Arduino IDE. Terus di sini kita masuk ke web dashboard. Nah, kita buat deh, tinggal buat aja. Jadi misalnya mau pakai gauge.
pakai 2 gitu karena kan ada 2 sensor ya. Terus ada alarmnya karena kita pakai buzzer. Iya, masuk. Nah, ini untuk masukin ke data streamnya, klik yang setting tadi, choose data stream. Ini misalnya api, ini juga bisa diganti warnanya, misalnya ganti warna oranye gitu. Lalu di gauge yang kedua, masukin data stream yang satu lagi, orang. Sini kita bikin warnanya biru, biar beda gitu ya. Nah, kayak gini nih. Atau bisa pakai label aja nilainya. Ini juga bisa. Nanti tinggal di setting deh. Ini untuk api atau untuk mendeteksi orang kayak gitu. Kita masuk ke percobaan sensor flame-nya. Itu di LCD masih ada tulisan kondisi aman karena tidak ada api. Ketika dinyalakan api akan berubah kondisinya. Kalau hanya ada api kebakaran saja, tapi kondisi bahaya itu kalau ada api dan juga ada orang di dalam ruangan. Nah, buzzer akan nyala setiap ada api ya. Sekarang percobaan sensor peer-nya itu tidak ada orang ya di serial monitornya. Nah, ketika dikenakan ke tangan dia akan membaca ada orang. Mungkin tidak terlihat jelas ya. Nih, ada orang, tidak ada orang, kita taruh tangan lagi jadi ada orang kayak gitu. Nah, jadi nanti outputnya ada 3, ada buzzer, kita dengar buzzer, dan juga dari LCD I2C, dan juga dari Blink. Nanti dari Blink ada di aplikasi dan juga dashboardnya. Blink, di sini nilainya 0 sampai 1 itu karena dia nilainya digital, jadi cuma adanya 0 dan 1. Karena ini offline, jadi hanya nilainya 0 aja. Dan kurang lebih tampilan di aplikasi Blinknya seperti ini.